Welcome to the Hall of Fame. This is Beyond Fame and Frame. Sekarang kita lagi ada di teras Jambu by Lokarasa dan kita kedatangan aktor yang sudah memerankan lebih dari 15 film dan 2 penghargaan FFI. Kita lagi ada Fatih Unru. Fatih, boleh silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, teman-teman semua yang menonton. Saya Fatih Unru. Saya seorang aktor. Fatih, sebelum mulai nih, kita ada surprise video kecil-kecilan. Ada surprise apa nih? Oh. Boleh nih buka tabletnya. Buka ya? Iya. Gimana perasaan lo? Kita buka ya? Gak ada apa-apa. Oh, sorry ya, kita buka nih. Waduh. Mereka tahu nggak sih penonton? Anak itu dunianya dunia main. Bukan dunia tidur. Ini. Lagian, kalau kita udah pada tidur, Bapak Ibu mau ngapain? Gimana perasaan lo, Ti? Gue masih gak nyangka itu, gue sumpah. Soalnya sekarang gue tuh gak sepede dulu. Itu umur berapa kalau boleh tahu? 6 tahun sih itu. Gila, berarti berapa tahun yang lalu? 11 kali ya? 11 tahun yang lalu. Gue berapa tahun sih umurnya? Wah, 19 tahun gue. Berarti 19 tahun. 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Dan Iya. lo 6 tahun udah berani tampil di depan panggung. Iya. Tapi nggak berani juga sih, kayaknya itu kayak berasanya tuh bukan kayak gue harus berani di depan panggung. Kayak dulu tuh ngerasanya kayak main aja gitu. Kayak sama kayak latihan, tapi bedanya latihannya ditonton banyak orang. Dulu tuh mungkin salah satu cara untuk bokap gue ngakalin supaya gue nggak nervous tuh kayak gitu sih. Dia bilang udah main aja, ini mah main aja gitu katanya. Tepuk tangan untuk Fatih. Tik, sebelum kita mulai nih ke pertanyaan yang lebih berat lagi, kita mau kasih lo surprise kedua. Ada beberapa makanan. Wih. Lo mukbang aja deh, Pak. Gokil TJ Cafe. Gokil, saya cinta TJ Cafe. Ini pertama ada jagung, ada piring. Oh iya. Ini sih. Wah, gila, banyak banget. TJ Cafe, Jaya. Wah, ini chili oil. Yes. Wah, guys, sebentar, kita nggak usah ngobrol dulu, kita sikat dulu, kita cobain. Oke guys, ini tawalik. Oke, cobain ya, gigitan pertama buat kalian guys. Kill. Gimana? Kenapa? Apa tuh? Kenapa? Tahu balik. Kebalik. Iya. Tapi kalau ini diwalik, tumpah nggak ya? Jangan. Iya, enak banget. Dia tuh luarnya garing, dalamnya berasa banget gitu. Gurih. Asin pas. Enak banget. Lucu banget ya ini Fatih Unru ya. Dulu kan nih terkenal sebagai komika cilik nih. Lucunya sampai sekarang ya. Sampai Sekarang kemarin kok sih bisa sebenarnya. Kenapa? Sampai kemarin. Gitu. Sekarang kok bisa sih jadi aktor? Jadi komika? Kayaknya awalnya tuh karena manifestasi saya dari kecil, asik. Dari dulu tuh emang pengen jadi aktor dan alhamdulillah dapat kesempatan salah satunya dari stand up comedy gitu, karena gue dulu kecil stand up terus akhirnya ada panggilan casting gitu. Jadi ya kalau dibilang kenapa bisa jadi aktor, karena gue ngerasanya kayak itu doa gue dari kecil, pengen banget jadi aktor dan alhamdulillah tercapai jalannya dari stand up comedy gitu. Ya, makasih. Selama ini kan lo main banyak banget peran. Ya. Yang paling berkesan. Bentar, ini makannya di mana? Ini makannya langsung dimakan aja begini. Yang belakang harus dimakan. Belakang mesti dimakan. Iya, di jagungnya aja. Belakang bisa dimakan. Robotnya dia makan jagung bakar biasa. Oh, ya. Aus kali nih ya? Aus lah. Oke. Selama ini kan udah mainin banyak banget peran. Apa sih peran yang paling berkesan, yang paling lo favorit, yang kayak susah banget nih lepasnya gitu? Kalau yang susah banget lepasnya nggak ada ya, karena maksudnya gue ngerasa tuh kalau aktor yang baik juga tanggung jawab aktor tuh salah satunya punya kontrol gitu. Jadi gue nggak ngerasa kayak ada gue masih nempel banget, enggak sih. Cuman yang berkesan sekali mungkin ya itu di 2017
di film Petualang Menangkap Petir gue jadi Gianto, jadi seorang anak kecil yang tinggal di desa tapi dia pengen punya banget impian untuk menjadi seorang aktor. Jadi itu gue mainnya kayak bener-bener relate banget gitu, cuman kayak beda latar aja gitu di Solo gitu ceritanya di Boyolali. Tapi itu salah satu yang paling berkesan sih, if not yang paling berkesan di film itu. Terus nih, tahun ini kan udah banyak banget main film nih ya. Amin ya Allah. Yang terakhir rilis, yang terakhir tayang itu tuh kan ngomong pakai logat Jawa nih. Ya, Latihannya tuh gimana sih? Latihannya? Jawabnya pakai bahasa Jawa. latihannya piye? Jujur gue udah nggak terlalu bisa ya. Jujur aku wis udah nggak terlalu bisa sekarang. Paling logat-logatnya aja gitu. Lu jadi kayak gepeng ya. Oh, nggak gitu pak. Iya maksudnya waktu itu prosesnya belajar basa Jawane yo karo konco-konco sing yang ada di situ juga gitu, sama teman-teman, sama Mada Juju belajar, terus ada Mas Wahid, salah satu penulisnya juga. Belajarnya tuh lebih kayak ke ngobrol terus dengerin gitu, terus mungkin dengerin podcast Jawa sih, itu kayak ngebantu banget gitu cara mereka nekennya di mana, cara menggunakan kata-katanya gitu sih, kurang lebih begitu. Selain bahasa Jawa, lu pernah nggak meranin karakter yang dialeknya tuh selain bahasa Jawa? Kayaknya nggak ada ya, maksudnya ya either bahasa Indonesia aja atau nggak Jawa, paling Sunda. Cuman kalau Sunda mah jujur agak susah gitu. Kenapa Tapi susahnya? nggak tahu ya, kayak apa ya, maksudnya orang Sunda tuh pasti bisa ngebedain banget mana yang Sunda beneran sama Sunda-Sundaan gitu. Sunda halus, Sunda kasar gitu kan. Ya kan pasti lain kan. Sunda Bandung. Sunda lah. Sunda. Oh sorry. Ya gitu. Jadi ya paling sih ya, seputar kayak Jawa atau Sunda atau ya atau enggak bahasa Indonesia pada gue, atau enggak paling kayak Betawi gitu. Gue ngomong kayak lele gitu-gitulah. Tergantung dialeknya. Kita mau nanya sih, ada nggak sih saran dari lo buat yang merintis di dunia perfilman sebagai aktor, buat junior Fatih Unru? Wow! Yang paling penting bukan cuma buat aktor ya, cuman maksudnya buat, kayaknya gue rasa buat semua orang, bahkan buat diri gue sendiri. Yang pertama itu harus selalu punya mimpi, harus selalu punya tujuan, dan kita harus yakin gitu sama tujuan itu. Jadi sehingga tujuan kita tuh kayak subconsciously jadi doa kita, dan ke manifest gitu, semua actions kita tuh akan menjorokkan diri kita ke hal yang kita mau gitu. Gue percaya every step, every day, itu kita satu langkah lebih dekat sama impian kita gitu. Jadi kayak maupun mau jadi aktor mau apa gitu, kita visualisasiin gitu, kita mengamini diri kita, oh gue pengen main film kayak gini, gue pengen jadi aktor yang seperti ini, gue pengen main sama aktor ini, gue pengen ketemu sutradara ini gitu sih. Karena yang namanya jadi aktor tuh kan kerjaan gak selalu ada ya, tapi dengan kita berdoa terus dan dengan usahanya juga, gue yakin pasti akan aja ditemuin gitu jalannya. Mau ketemunya dari teman, atau dari sekedar nongkrong, atau ada orang yang lihat karya kita sebelumnya gitu. Jadi pasti kayak mengerucut gitu sampai benar-benar bisa nyampe ke tujuan yang kita mau gitu. Tadi kan lo sempat bilang gak setiap saat sebagai aktor nih selalu ada job. Di waktu luang tuh lo ngapain aja? Di waktu luang gue ke TJ Cafe sih, nongkrong gitu sama teman-teman. Biasa gue emang udah sering ke TJ Cafe sih. Ini serius gak sih pertanyaannya? Serius? Oh serius ya? Di waktu luang gue cari sesuatu yang gue bisa lakukan untuk upgrade diri gitu. Misalnya belajar martial art atau olahraga, yang maksudnya in general bagus aja gitu buat gue. Tapi satu hal yang gue percaya juga, aktor itu liburnya pas lagi kerja dan kerjanya pada saat libur gitu. Ketika kita lagi nggak kerja, ketika kita lagi nggak ada kerjaan, itu kita sebenarnya lagi kerja, kita menyerap sebanyak-banyaknya gitu, kita latihan, kita apa gitu. Jadi sehingga pas kita kerja tuh berasanya kayak liburan, karena apa yang kita dapatkan saat kita lagi nggak syuting
pas syuting tuh udah kayak tinggal ngulang lagi aja gitu gue ngerasanya. Itu sih. Selama ini lo syuting, ada nggak sih satu adegan yang paling berkesan selama lo jadi aktor dan terus melekat di kepala lo? eh Apa ya? Terlalu banyak nih filmnya nih kayaknya nih. Bukan gue. eh Aduh jujur gue gak kepikiran lagi. Oh ada sih, ada scene dimana mungkin gue ceritain detailnya, nggak bisa ceritain detailnya karena filmnya belum keluar. Tapi waktu gue lagi ngerjain scene itu, gue tuh lagi di fase yang lagi nggak baik-baik aja gitu. Lagi sedih banget. Terus di adegan itu, gue ceritanya bokap gue meninggal dengan cara yang chaos banget. Ya udah itu berkesan buat gue karena pertama itu dekat secara pengalaman dan kedua juga waktunya tuh masih deket lah sama waktu fase-fase gue sedih gitu. Jadi gue kayak pas lagi ngejalan itu kayak wah anjing kena juga gue beneran gitu sih. When it comes to acting, who's your role model? Role model gue mungkin sih bokap gue sih sama almarhum Pak Didi Petet. Itu gue look up ke mereka banget gitu. Ada nggak salah satu ucapan dari mereka yang benar-benar ngebantu lo banget, one of their sayings di dunia perfilman ini yang bikin lo tuh kadang kalau lo pengen nyerah, lo jadiin itu semangat? Banyak sih yang mereka sampein ya. Salah satunya kalau misalkan acting membuat hidup lu lebih baik, lanjutin. Tapi kalau enggak tinggalin. Jadi itu yang bikin gue tetap pengen jalan terus karena di pengalaman pribadi gue kayak acting itu sangat banyak membantu gue gitu loh. Kayak lebih ke batinnya sih. Dan gue ngerasa lebih jadi manusia yang lebih baik aja gitu with acting dan mempelajari acting. Terus mungkin kalau di ketika mainnya sendiri mungkin dia selalu bilang lakukan acting itu sesederhana mungkin. Maksudnya nggak dipamer-pamerin, nggak dibesar-besarin, nggak dicoba tunjukin, tapi main sesederhana mungkin. Tapi gimana caranya orang itu bisa dapet gitu ketika nonton. Gitu sih. Acting itu harus jujur katanya, sama harus ikhlas. Anjay. Itu gue ke bawah sih itu. Mereka ngomong kayak gitu. Setiap kali gue mut-mutan, lagi syuting pasti ada mut-mutan lah. Walaupun gue nggak gue tunjukin, tapi pasti di dalam kan ada aja lama banget. Tapi kan itu lagi-lagi itu bagian dari kerjaan kita kan. Tapi yang selalu gue inget, acting itu harus ikhlas. Jadi gue kayak, jadi malas semangat gitu. What's the biggest challenge you have faced as an actor? As an actor, problem terbesar sih di diri sendiri sih. Seberapa yakin sama craft lu punya gitu. Seberapa yakin kita sama diri kita sendiri. Challenge-nya tuh terbesar tuh kadang ada self doubt gitu loh, kayak gue pantas nggak ya gitu. Ya biasa lah, menil gitu lah. Mentalin apa sih maksudnya, kayak kadang kayak anjir gue udah ngelakuin cukup belum ya untuk serve this character gitu sih. Ya challenges-nya mungkin gitu, dan itu gue akan selalu hadapin di setiap project-project baru. Jing, gue bahasa banget ya. Anjir banget. Fatih, Ya. kalau lo bukan seorang aktor sekarang, apa cita-cita lo? Traveling. Atau gue tinggal di hutan, bikin furniture. Bikin furniture? Iya. Atau nggak masak. Masak? Iya. Itu tuh sering banget liat video lo tuh suka bikin kopi di IG, kalau misalnya lagi istirahat ya. Istirahat di tempat gerak. Lo tuh punya mimpi sebagai barista atau bikin kafe gitu nggak sih? Ada sih, cuman tuh gue lagi di fase dimana kayak ini jalan gue bukannya apa karena gue cuman suka dan hobi aja gitu. Pengen punya roastery sendiri, pengen punya kayak tempat ngopi khusus di tempat syuting.
Jadi kan kadang tuh kalau kita syuting kan pasti kita dari pagi sampai pagi lagi gitu. Terus kru kan pasti begadang. Terus mereka minumnya kopi saset. Itu kan gak sehat. Gue tuh ada cita-cita, cuman kayak di belakang kepala gue lah, maksudnya kayak nggak gue ayo bikin, nggak juga, cuman kayak one day kalau gue bikin produksi sendiri, gue pengen punya kopi yang sehat, maksudnya yang bukan yang saset, dan kru tuh juga kerja jadi lebih enjoy gitu, karena percaya atau enggak, feeling kita nyeruput kopi, ada waktu sejenak untuk berhenti bekerja, ngopi terus ngobrol, itu kan jadi tambah semangat ya. Jadi mereka kerjanya tuh juga, dan gue juga kerjanya nggak jadi kayak beban gitu loh, kalau kita bisa ada waktu untuk santai gitu sih. Tadi kan lu bilang bikin kopi itu sebagai hobi ya? Iya, Selain itu ada lagi nggak sih hobi lu kayak masak atau sekarang lagi masak fotografi? sih, masak, fotografi, nulis. Sekarang lagi mulai belajar lagi martial art, itu juga jadi hobi juga sih. Lu paling suka atau jago masak apa sih? Sekarang lagi terakhir kita lagi masak apa? Oyakodon. Lagi bikin itu mulu. Kita ada surprise ketiga buat lo. Apa sih? Karena lo suka masak. Hah? Boleh kali ini ya dipakai Oh, dulu gua pakein. blindfoldnya. Iya. Ya Allah. Siap gak, Tim? Siap. 86? Apa nam? First one coming up. Gua tebak apa? Gua pegang. Boleh pegang, dia ada depan lo. Bukan kuah kan? Kalau kuah jorok soalnya. Enggak kok. You can also take it and smell it. Anjing. Sorry. Jangan dirasain sih. Boleh juga sih. Apa lo mau naburin kali ya di atas makanan lo nih? Aduh, gua bego banget lagi. Kita kasih clue ya, itu tuh daun. Iya, daun. Yes. Makanya tadi gua pas gini, Daun anjing yang daun naon nih. Pakai di pasta. Daun biasa dipakai di pasta. Oregano. Close. Thyme. Close. Naon anjing It pasta. starts with a P. Oh, parsley. Yeah. Tapi emang baunya begini parsley? Karena it's dried ya, jadi baunya kayak sama semua apa enggak? Yeah, it's dry. Oh sorry guys, gua nggak terlalu jago ini. It's okay. Ah salah. Mama pasti Second kecewa. one coming up. Harusnya ini gampang. Ini mah Sweetwood. Serius. Hah? Iya udah deh. Sweetwood. Okay. Sweetwood. Kan cinnamon ya, kenapa Sweetwood ya? Nih, kita ada lagi nih. Mungkin ini agak susah kali ya. Bisa dikupas juga itu, Ti. Oh bawang merah ini mah. Yeah. Oke, last one ya. Harusnya sih gampang. Bawang putih. Asik. Yang tadi ya langsung. Jago. Boleh dibuka blindfoldnya. Nambah lagi dong. Lagi. Ketumbar gitu apa kayak. Udah ini udah selesai beneran. Udah. Ya, udah. Segitu dong guys. Oke, kita bersama Chef Fatih sekarang. Les rêves des amoureux. Ada lagi? Ada lagi. Oke. Ada. Kali ini sesi jawab pertanyaan secepat mungkin. Oke, pertanyaan nomor 1. Udah siap belum? Os. Udah. Jadi nanti kita hitung ya, 1, 2, 3. Terus jawab. Oke. Pertanyaan pertama. What's your biggest pet peeve? 1, 2, 3. Cebok. Apa sih gua nggak tahu. Gua nggak mikir. Yaudah. Emang konsepnya cepet kan? Iya. Oke. Tapi lo Tidak benar ya. nggak cebok. Nggak cebok? Nggak cebok. Oh, kenapa tuh nggak cebok? Wah, gak usah dijelasin lah. Sorry. Gua nggak tahu sih jujur gua karena lu bilang cepet gua nggak mikir. Ya udah, kita ulang lagi. Tapi nggak suka. Ya iyalah kalau orang nggak cebok kan kesel ya sih lu.
Ya udah nggak cebok. Benar nih. Oke, next question. Name 3 of your favorite movies. 1, 2, 3. Spirited Away, La La Land, Godfather. Oke. Next question. Aduh. Belum. Sorry. Lo kan besar udah emang di surut publik. Gimana sih rasanya? 1, 2, 3. B aja. B aja nih. B aja. B aja. Ini pertanyaan terakhir ya. Ada nggak satu hal yang belum tercapai tapi mau dicapai sebelum tahun ini berakhir? 1, 2, 3. Bawa six pack. Gila, TJKP, jaya. Wonders, mantap. Terima kasih banyak untuk Fatih Unrul yang sudah Terima kasih banyak. waktunya. Terima kasih banyak. Ini makanannya luar biasa sekali. Tim-timnya juga luar biasa. Kreatifnya juga luar biasa. Produksinya juga luar biasa. Kepada kameramen, terima kasih banyak. Mas Sound juga terima kasih. Orang-orang lighting, thank you, Mas. Mbak Wardrobe, thank you banyak. Terima kasih. Thanks for having me. Thank you for the food. Sampai bertemu di episode berikutnya. Thank you, Fatih.